Oke, oke, kita Ya, kasih ini Bu Uti ya. dulu yang udah nggak Pak sabar. Tunggu ya, Juma. tunggu, tunggu, tunggu. Aku mau bilang, silakan Bu Uti ngomong sepuasnya sampai knalpotnya pecah. Bagi teman-teman Muslim, siapkan kapas, masukin ke telinga. Silakan Bu Uti. Ya, jadi gini kan Jahit tadi kan mulutnya. janji 3 menit 3 menit, harusnya konsekuen dong. Ini kan saya ini kan tamu ya, hormatilah hargailah diri Anda sendiri gitu kan. Ya kalau Ya, jadi tamu Pak juga Juma harus masih saja mengatur. ya jelas saya langsung aja ya. Diam aja, saya langsung aja ya. Jadi Aristo pun sama, ya kan dia Udah beres mencari waktunya. kesalahan Giliran saya Bu bahwa Uti. Udah 5 menit Bu Uti. iya. Udah, jangan, 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 Sebentar, jangan, jangan, jangan. Boleh, boleh. Selesai sudah. Sudah, boleh. Tunggu, tunggu, Boleh, tunggu. boleh. Sebentar loh, saya waktu saya mana? Saya mau ngomong habis ini dong. Loh, Ya jangan jangan kalian buat gitu. kayak gitu. Ya, Ya, silakan jadi Bu Uti gini ngomong ya. sampai pecah. Anda tidak bisa memakai Alkitab kami untuk menyangkali apa yang telah tertulis di dalam kitab kami. Yesus itu adalah Tuhan, Anda mau bilang apa? Udah 5 menit Bu Uti. Yang Udah 5 Yesus menit. katakan, Udah, kalau jangan, gitu, jangan, jangan. Kuki aja dulu. Ya, lagi Bu Uti. kalau Jangan gitu, ganggu Bu Uti, jangan ganggu Bu Uti. ya. Biarkan dia ngomong Jadi sampai jangan begitu ya mulutnya sobek. kalian mencari. Ya. Jangan begitu dong. Kalian ini aduh, minta ampun. Iya. Ya, jadi Pak, jangan diganggu, jangan Sisa 2 sengaja menit. begitu, jangan sengaja. Kalian takut saya menjawab. Udah jangan nih. Ini Sisa 2 kuturunin menit, dulu orang nih. Uti. Supaya jangan ganggu, kuturunin dulu. Ya, silakan Bu Uti ngomong sampai sobek mulut. Bagi teman-teman jangan lupa dikasih koinnya biar Bu Uti nanti bisa operasi mulutnya. Silakan Bu Uti. Kurang kamu. Harusnya nanti Apa ya, yang ingat ya, setelah aku juga kalau kamu mau adil setelah aku ngomong, kasih yang lain lagi ya. Jangan kamu alihkan apa yang ingin aku ngomong dengan kasih ke orang lain dulu ya. Itu Loh, harus adil. Kalau enggak loh, ini Kristen kawan loh, kamu Alexander ya. Kristen. Alexander Kristen bantu Bu Uti. Iya, Silakan. tapi kan ini kan kamu sendiri sudah kasih waktu ke aku ya. Semua statement itu kan diarahkan ke aku untuk aku bisa Adil. jawab. Iya, santai, Tapi santai. kan kamu Biar curang. iya, santai Bu Artinya kan Uti. kamu Nanti Bang curang. Aristo juga ngomong Ya, kok. Silakan, semua silakan, orang Bang punya Alexander. pandangan Santai, Bu. masing-masing. Uy. Kalau saya Curang serahkan dulu kamu. sama Ibu Uti dulu, biar nanti saya nambahkan Santai, dari Ibu belakang Uti. aja. Nah, kelihatan Oke, banget tunggu. sih curangnya ya ampun. Oh ya udahlah, Bang Alexander Kalau mohon maaf ya, Bu Uti kalau udah kamu nggak sabar kasih soalnya, nggak kamu sabar. bilang Silakan Ya, Bu Uti, Bu Uti. waktu yang biar nanti Ya, saya tambah cukup. dari belakang aja, Pak. iya, silakan, silakan. Iya. Tuh kan jadi lupa, kamu sengaja mengalihkan. Ya Kok tapi Bang intinya Alexander yang adalah potong-potong? Agama yang menyamar yang seperti intinya domba adalah adalah Kristen. Itu tadi, Bu. Silakan Anda ya, tanggapi. yang Yesus kan udah bilang, ya Yesus udah bilang, ya yang Al-Masih Mesias itu kan Isa Al-Masih itu kan Isa anak Allah. Al-Masih itu kan artinya Mesias anak Allah. Isa yang ada di balik itu, di balik apa kotak. Apa Isa yang ada di padang gurun itu kan maksudnya yang itu, Injil yang lain. Kalau ada yang bilang oh ada Isa di sana, ya kan dari balik bilik. Yang jangan ikuti kata Yesus. Ya di dalam Yohanes 7 ayat 18 ayat 14 jelas dikatakan celakalah kamu apabila orang-orang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikian pula lah telah diperlakukan nabi-nabi palsu sebelum kamu. Ya, nabi-nabi palsu itu yang dipuji-puji, dimuliakan. Malaikat memuji-muji, batu-batu pun memuji-muji, bahkan Allah turut pun memuji-muji, bersolawat untuk nabinya. Bahkan kamu tidak bisa menjadi Islam kalau kamu tidak memuji-muji, menempatkan Rasulmu setara dengan Tuhanmu. Kan Yesus sudah ngomong kayak gitu, mau bilang apa? Memang ada di mana di dunia ini ada Rasul yang begitu dimuliakan, dikultuskan, bahkan keringatnya itu bau parfum katanya kan. Ya kan, bahkan keringatnya bau parfum, separfum-parfumnya. Itu kan yang begitu dikultuskan, begitu dimuliakan. Nah, kalau kamu mau lari-larikan itu ke Paulus, nggak kena semua. Nggak kena. Rasul Paulus tidak dikultuskan, bahkan dia mati bagi Kristus. Rasul Paulus itu menurut panggilannya. Ya, Rasul Petrus sendiri telah mengesahkan Rasul Paulus itu adalah bagian dari para rasul. Kamu nggak bisa bohongin itu. Rasul Petrus meneguhkan dia itu adalah rasul yang ada bersama dengan dia satu tim. Kalau orang satu tim sendiri, pimpinan dari para rasul sendiri sudah mengesahkan Rasul Paulus adalah satu tim dengan dirinya, kamu mau bilang apa? Kalau kamu masih memaksakan, lah itu kan karena penyesatanmu, kamu yang nggak terima gitu loh. Ya, jadi di dalam ke-29 itu juga kan itu kan konteksnya adalah dia para ke-12 murid ke-12 anak-anak Yakub itu kan sedang diberkati.
sedang mendapatkan pemberkatan satu persatu. Jadi ketika dikatakan kelakuannya seperti serigala, itu yang positifnya, berkatnya. Dia akan begitu perkasa. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya, bukan seperti yang kamu seleweng-kelewengkan. Itu bukan konotasi negatif. Orang dia sedang diberkati. Yang namanya diberkati, oh kelakuanmu nanti kamu itu akan perkasa di bumi. Kamu akan seperti singa. Kamu akan seperti serigala. Yang ditakuti orang. Nah, itu kan konteksnya. Kamu baca deh. Ketahuan banget gitu loh, Pak. Kamu mau seleweng-selewengkan ayat orang. Lalu Yesus sendiri mengatakan darah yang akan kuberikan untuk dunia. Dia bilang tuh untuk dunia loh. Ya, dia mengatakan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, kandang Israel. Mereka harus kutuntun juga. Mereka harus menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di Yohanes 10 kamu baca semuanya itu, gitu loh. Ya, saya udah buktikan kamu semua ngawur. Kamu harus buktikan kepada saya, ya. Wahyu mana yang lahir dari goa, sedangkan sudah jauh sebelum itu sudah dikasih tahu. Tidak ada penyelamatan di luar bangsa Israel. Ya udah titik. Kita sudah dikasih sinyal, sudah dikasih tahu, kamu jangan ke sana. Kamu nanti di sana ada banyak kecelakaan. Karena udah dikasih tahu, yang ngasih tahu itu orang-orang DLAJR yang sudah pantau. Nah, begitu juga sudah dikasih tahu tidak ada keselamatan yang keluar dari bangsa Israel, yang bukan dari bangsa Israel. Lah, kalau dari Arab artinya apa? Ya bukan. Itu ya ajaran kamu sendiri. Tapi kalau betul-betul mau cari keselamatan, datanglah kepada yang tertulis itu. Ya, itu loh Pak Juma. Jadi jangan, udahlah, kamu itu menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kitab kami. Kamulah antikristus itu. Ya, seorang yang memimpin begitu banyaknya orang untuk membawa orang-orang pada penyangkalan penguasa yang telah menebus kamu itu. Ya, Rasul Paulus itu justru dia mati martir. Kalau kita mau bicara tentang karakter Rasul Paulus dengan Nabi Muhammad, nggak bisa. Nggak bisa diambil benang merah setitik pun, setiota pun tuh nggak bisa. Yang satu berasal dari atas, yang satu dari bumi. Nabi Muhammad betul dari bumi. Tetapi orang Kristen ketika mereka percaya kepada Kristus, kami itu disebut berasal dari atas. Bagaimana yang di atas bicara tentang bumi? Yang nggak bisa, nggak nyambung. Ya, jadi jangan cari-cari salah. Sekarang kamu jawab saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ada wahyu keluar dari goa? Ya, di mana ada Tuhan di dalam goa? Sedangkan goa itu sampai sekarang pun orang itu sedang bersemedi. Itu orang bersemedi larinya ke goa. Itu aja yang kamu lihat. Ada nggak Tuhan di situ? Itu loh. Ya, silakan Pak Alexander. Ya, silakan Pak Alexander. Ya, habis tunggu aku mau kasih tahu ya. Habis Bang Alexander, tolong kalau nggak Bang Aristo, Bang Dewa, baru Bang Juma ya. Tolong dimoderasi duluan Bang. Bang Ben, aku mau sholat dulu ya, tolong ya. Dan bagi teman-teman jangan lupa nih, yang di live chat banyak sekali teman-teman Kristen yang dari tadi marah-marah sama Bang Zuma, tapi tidak mendukung Bu Uti. Kelewatan juga kalian. Nanti disalib juga sama Bu Uti. Ya, silakan Bang Alexander. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mendengar dengan seksama penjelasan Bu Uti tadi. Artinya bahwa persoalan di sini bicara tentang bagaimana cara memberitakan firman Tuhan itu dengan benar, baik dalam kalangan Kristen maupun dalam Muslim sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya kita merujuk kepada Nabi, status Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Nah, persoalannya bahwa tradisi kenabian itu hanya ada di dalam bangsa Israel. Sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, maka tidak ada lagi Nabi di Israel. Maka ketika sudah tidak ada lagi Nabi di Israel, maka Yesus sudah menyatakan di dalam nas yang sudah tadi disampaikan Ibu Uti, bahwa apabila ada Nabi lagi setelah kedatanganku ke dalam dunia, maka itu adalah Nabi palsu. Nah, kembali kepada persoalan bahwa siapakah Nabi palsu itu? Nabi palsu, dia punya konteksnya bicara tentang menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diselamatkan. Namun di sini umat Islam menentang dengan tegas dan menolak apa yang tertulis di dalam kitab suci. Maka mereka sangat jelas menolak tentang keselamatan itu. Mereka memilih untuk diselamatkan
berdasarkan kealahan yang tertulis di dalam Al-Hadis. Nah, di sini Aula SWT menjanjikan bahwa keselamatan itu ada pada Tuhan negeri Mekah dengan surganya, yakni 72 bidadari. Nah, artinya setelah umat muslim mati, maka dia akan naik dan mendapatkan 72 bidadari. Nah, artinya bahwa surga kekristenan beda dengan surga Islam. Kalau surga kekristenan bicara tentang surga kekudusan, di mana Tuhan terang itu bersemayam. Tetapi surga Islam bicara tentang surga di mana 72 bidadari itu ada, dan para muslim yang laki-laki itu akan bersenang-senang dengan 72 bidadari. Konteksnya ketika menyatukan dua Tuhan antara gelap dan terang itu tidak bisa. Menyatukan dua surga antara surga Bapa Surganya orang segala Kristen terang. itu perang naga. Sabar dulu Pak, saya masih Perang menjelaskan. naga. Sebentar, saya masih menjelaskan. Yang lain diam, kalau bukan waktunya diam ya. Di mute. Nah, jadi apabila Perang naga. Aduh. Jadi apabila mengkoneksikan antara surganya Tuhan negeri Mekah, yakni surga 72 bidadari, dengan surganya Tuhan segala terang, itu jelas berbeda. Sehingga di sini harus juga dipertegas, siapakah 72 bidadari itu? Makanya di sini saya mau bilang bahwa siapakah 72 bidadari yang dijanjikan oleh Tuhan negeri Mekah kepada seluruh umat muslim, itu juga harus dipertegas. Di sini harus ada pembelajaran juga, karena umat muslim juga tidak tahu tentang siapa itu 72 bidadari yang Surganya dijanjikan orang kepada. Kristen perang naga. Sebentar Pak. Perang Ya. naga, tidak ada Diam, namanya. atau saya suruh host turunkan Anda nanti. Perang naga. Iya, Anda juga ini bukan biarkan teman Kristen berargumen, Pak. Yang Islam patuh. Biar tersampaikan. yang lain tolong biar selesaikan dulu Bang Alexander. Ya. Jadi di sini harus dijelas juga tentang 72 bidadari ini siapa. Lalu sehingga dikoneksitaskan dengan misalnya keimanan bahwa Allah yang satu, yang mereka percaya bahwa Allah Bapanya Yesus itu, sedangkan Bapanya Yesus itu punya surga adalah surga kekudusan, surga segala terang. Sedangkan Tuhan negeri Mekah ini punya surga adalah surga 72 bidadari. Siapakah 72 bidadari ini? Itu harus juga dipertegas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih Bang. Iya, menarik. Ya. Oke, terima kasih. Oh, monggo Bang Aristo dulu, habis itu Bang Zuma. Ya, menarik. Jadi teman-teman muslim santai saja. Jadi kita masuk dalam forum diskusi ini, pertama kita melatih untuk kita menjadi sabar, gitu ya. Dan orang-orang yang hadir mendiskreditkan Islam itu satu keberuntungan bagi kita umat Islam untuk kemudian memotivasi kita menggali kebenaran-kebenaran Islam, gitu. Nah, argumen teman-teman Kristen masih seputar menyinggung tentang 72 bidadari, mengkritik keimanan Islam, sehingga secara tidak langsung mereka mau mempublikasikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini menarik. Ya, saya kira itu narasi Utiwatimena dan juga narasi Pak Alexander. Ini narasi-narasi basi yang selalu diputar setiap hari. Jadi saya ingin pinjam argumen dari adik kita Utiwatimena, ya, yang tadi secara etimologi sih rasanya sah-sah saja karena kata Kristen memang terdengar sangat dekat dengan kata Kristus, yakni sebutan beken di belakang nama Yesus, ya. Oke, kemudian mengkritik tentang Islam. Tetapi apakah secara faktual artinya tetap demikian? Nah, mari kita baca kitab suci umat Kristen. Dengarkan secara baik-baik ya, agar tidak lagi ada narasi Islam itu antikristus. Silahkan buka Bible-nya di mana di Matius pasal 7 ayat 20 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada
kamu sekalian, hai pembuat kejahatan. Jadi, yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus tidak mengenal kalian. Yesus menganggap kalian sebagai pembuat kejahatan itu. Nah, jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik narasi saya. Satu-satunya umat beragama di dunia ini yang meyakini Yesus sebagai Tuhan hanya umat Kristen. Yang kedua, tokoh agama yang sering mengaku bernubuat tentang hidup adalah para pendeta, para misionaris, ya, yang kemudian selalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, dari narasi saya tadi, saya sudah mengemukakan dengan tegas bagaimana pengakuan Yesus di dalam Bible. Mereka yang mengaku, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan adalah pembuat kejahatan di muka bumi. Dan tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu bukti bahwa Kristen adalah pelaku antikristus itu. Yang kedua, yang selanjutnya, jangan coba bernarasi menyudutkan Islam seolah-olah Islam ini tidak beriman kepada Yesus. Ya, kami lebih paham Alkitab daripada teman-teman Kristen. 72 bidadari yang selalu dinarasikan oleh umat Kristen itu hanya untuk menutupi kebodohan dan untuk menutupi bagaimana yang dijanjikan Alkitab ketika umat Kristen itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu, tadi Ibu Uti Watimena dan Pak Alexander mengatakan, semua nabi itu hanya kepada bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu adalah bukan nabi. Oh, sah-sah saja itu. Itu pengakuan teman-teman Kristen. Ingat, Matius 15:24. Apa kata Yesus? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau kita telusuri ayat ini terus sampai Matius 15:26, apa dikatakan di sana? Ya, apa yang dikatakan di sana? Bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Yesus itu sebagai Tuhan dianggap anjay. Saya tidak akan menyebut itu karena saya takut nanti akun saya kependek. Artinya di sini teman-teman, ketika di Matius 15:24 Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang. Ya, panjangan Aristo, ya ampun. Buti, tolong mulutnya dikendalikan, Buti, tolong mulutnya dikendalikan. Dong. Oh, kamu 10 Lanjut, menit Bang Aristo. Buti, tolong mulutnya dikendalikan. Ibu, Lanjut, Bang Aristo. Kebiasaan Uti Watimena ini, setiap orang berargumen itu selalu dipotong. Kenapa? Takut kalau saya bicara. Pertanyaannya begini, saudara-saudara ini orang Israel atau orang Indonesia? Di luar Israel oleh Yesus disebut anjay. Jadi pertanyaan saudara, kalau Islam jelas, Islam diperuntukkan untuk seluruh manusia. Kanda Zulkifli orang Makassar, sama saya orang Sulawesi, Ibu Uti Watimena orang Ambon, itu masuk dalam apa yang dikatakan diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Tetapi Kristen Yesus hanya diperuntukkan kepada Bani Israel saja. Tidak diperuntukkan untuk Bani Indonesia saja. Jadi kalau bahkan ayat selanjutnya dikatakan, di luar Israel disebut anjay. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Yang terakhir ingin saya sampaikan, masihkah teman-teman Kristen berkutat di argumentasi tentang surga 72 bidadari? Sudahkah saudara-saudara membaca bagaimana surga yang dijanjikan di dalam iman Kristen di dalam Alkitab? Ya. Yang akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah adalah para pesundal. Dan kalau Anda tidak sebagai seorang pesundal, maka saudara tidak akan mendapatkan kerajaan surga itu. Dan surga yang dijanjikan itu 100. Aristo, ya ampun Aristo. Udah, tunggu. Aristo. Buti, Tunggu. tolong dikendalikan mulutnya. Iya.
Tunggu Bang Aristo, tolong dicepatin, kasihan Bu Uti. Udah ini dia. Udah nggak sabar dijahit sama Bang Zuma. Udah nggak sabar dijahit Bang Zuma. Ya, jadi Bu Uti dan teman-teman Kristen, siapakah antikristus itu? Mereka yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Enyahlah dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, yang pertama kepada saudara Alexander, kebahagiaan umat Islam itu ketika masuk ke surga, mereka melakukan pernikahan perkawinan layaknya di bumi ya. Mereka kemudian diperlengkapi dengan pelayan-pelayan bidadari-bidadari cantik yang membuat. Ngapain aku pakai data menjelaskan sama orang abang? Orang abang aja menjelaskan Alkitab aja enggak. Ada juga kawin mawi di surganya Kristen. Cuman masalahnya sekarang semua laki-laki yang masuk ke surga di surganya Kristen itu menjadi mempelai wanita. Saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Alexander menggunakan gaun pengantin wanita. Jadi Pak Alexander, di dalam kitab saudara Wahyu 21, aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, siapa suami dan siapa istri di sana? Yohanes 3, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepada yang dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahului. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia bersukacita karena mendengar suara mempelai laki-laki itu. Jadi Yesus ini mempelai laki-laki dan Kristen adalah mempelai perempuan. Kalian semua akan kawin bersama dengan Yesus. Bersihkan aja, cebok aja yang bersih, Pak. Lalu kemudian di Wahyu 21 jelas sekali, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terhitung, yang berkata kepadaku, marilah kita ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, yaitu mempelai dari anak domba. Dan ternyata mempelai perempuannya adalah Pak Alexander. Lalu kemudian di dalam Wahyu 19 diterangkan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap-siap sedia. Siapa pengantinnya? Laki-laki, yaitu Pak Alexander. Masih bisa kita masuk surganya Islam, ada bidadari daripada surganya Kristen, menjadi gay semua di sana. Lalu kemudian bercerita tentang Ibu Uti. Ibu Uti, Anda kemana-mana perginya? Bencong semua. Ya, iya, itulah dia faktanya. Bu Uti gini, Bu Uti, ketika berbicara mengenai nabi palsu, Bu Uti, yang diajarkan oleh Yesus, Bu Uti, itu bukan dari Arab. Ya, nabi palsu itu munculnya di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami, Bu, supaya Anda itu tidak kemana-mana konteks dialognya. Di dalam Yeremia 23, di situ sangat jelas dikatakan, di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi nama Baal, menyesatkan umat Israel. Tetapi di kalangan nabi-nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka bersinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatan. Semuanya mereka telah berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka itu menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Ini nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel nih. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluaskan kefasikannya ke seluruh negeri. Nah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah kau dengarkan perkataan para nabi yang berumat kepada kamu. Mereka akan memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan yang datang dari mulut Tuhan. Nah, ini dari mana ini nabi-nabi palsu ini? Dari Yerusalem, bukan dari Arab. Kemudian diterangkan dalam sabar Bu, saya belum 1 menit pun bicara, belum 1 menit. Kisah para Rasul 20:28 dan seterusnya. Karena itu berjaga-jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Tuhan, yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengahmu. Yang jadi moderator jam timernya. Bu, saya baru 1 menit saya ngomong. Saya baru 1 menit. Kita dengar aja. Baru 1 menit. Bu, saya baru
Saya baru Ini satu agama menit. Anda ini kata Bang Zuma. Tolong Saya baru 1 menit. kendalikan, mute. Saya baru Silakan, 1 Tina. menit. Dengar aja, Bu. Betina. Saya baru 1 menit. Kan kayak gini Kisah kan, para Rasul kurangnya 20. gini. Gimana? Saya baru Jangan 1 menit. potong kalau ada orang komentar lagi bicara. Saya baru 1 Kita- menit. Saya 1 menit. Kita dengar aja, Bu. Kita dengar aja, Bu. Tidak Kisah apa-apa, Bu. para Rasul 20. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilih untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, ini. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu. Siapa yang masuk di tengah-tengah murid Yesus dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan benar dan mengikuti mereka. Ini siapa ini? Orang dari mana ini yang muncul di tengah-tengah murid Yesus yang mengajarkan, kemudian di mana murid-murid Pak Yesus Juma, juga sekarang berusaha sudah 7 menit. menarik murid-murid. Tolong di mute. Bahkan di antara ini kamu, gampang banget. bahkan Udah dari biasa kepanasan. Tolong di mute, nanti Bah- ada waktu Anda. Silakan lanjut Bang Zuma. bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid yang asli dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini nasihat Yesus kepada muridnya, dan ternyata pengajar palsu, nabi palsu itu muncul di tengah-tengah mereka dan sebagian muridnya ikut menjadi sesat di sana. Jadi jangan Anda mencari yang lain. Kemudian 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Masa begini? Seperti yang Udah telah lama kamu banget dengar. tahu saya Buti, yang diam lakukan. Buti. Gimana sih? Buti, Anak- ini bukan waktu Anda. Anak-anakku, Tapi cuma waktu ini adalah waktu yang terakhir. Diam. Seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Antikristus ini memang mereka berasal dari antara kita. Antikristus berasal dari antara kita. Jadi jangan Anda cari ke Arab. Antikristus itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Dan itulah Paulus yang mendirikan agama Kristen. Jadi Kristen ini adalah serigala nyamar domba. Ingat Bu, terakhir dari saya, terakhir. Di dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 12 nomor 6. Lalu Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan mereka. Aku berbicara dengan mereka di dalam mimpi mereka. Lukas, Markus, Matius, Yohanes pengarang kitab saudara, termasuk Paulus, tidak pernah Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Tidak pernah Tuhan berbicara kepada mereka. Tapi mereka kemudian memiliki kitab yang Anda anggap suci. Inilah mereka, sang nabi-nabi palsu yang tidak pernah Tuhan menyatakan diri kepada mereka, pendiri agama Kristen. Demikian sementara, silakan saudara Alexander cebok yang bersih, karena Anda akan menjadi mempelai wanita. Anda tahu. Oke, kita Ya, kasih ini Bu Uti ya. dulu yang udah nggak sabar. Tunggu ya, tunggu. Aku mau bilang, silakan Bu Uti ngomong sepuasnya sampai knalpotnya pecah. Bagi teman-teman Muslim, siapkan kapas, masukin ke telinga. Silakan Bu Uti. Ya, jadi gini Jahit kan tadi kan mulutnya. jangan 3 menit, harusnya konsekuen dong. Ini kan saya ini kan tamu ya, hormatilah, hargailah diri Anda sendiri gitu kan. Ya kalau Ya, tamu jadi Pak kita Juma ngatur-ngatur. ya jelas, saya langsung aja ya. Diam aja, saya langsung aja ya. Jadi Aristo pun sama, ya kan, dia Udah beres mencari waktunya. kesalahan Giliran saya bahwa Buti. Udah 5 menit Buti. iya. Udah, jangan. Boleh, selesai sudah, boleh. Tunggu. Boleh. Bentar loh, waktu saya mana? Saya mau ngomong habis ini dong. Loh, Ya, jangan kan kalian buat gitu. Ya, Ya, silakan jadi Bu Uti gini ngomong ya. sampai pecah. Anda tidak bisa memakai Alkitab kami untuk menyangkali apa yang telah tertulis di dalam kitab kami. Yesus itu adalah Tuhan, Anda mau bilang Ya, apa? udah 5 menit, Bu Uti, yang udah Yesus 5 menit. katakan, Udah, Kok gitu? jangan. Kuki aja dulu. Ya, lagi Bu Uti. Kok Jangan begitu? ganggu Bu Uti. Ya. Biarkan dia ngomong Jadi sampai jangan begitu mulutnya ya, sobek. kalian mencari. Ya. Jangan begitu dong, kalian ini aduh, minta ampun. Iya. Ya, jadi Pak, jangan diganggu, jangan Bisa 2 sengaja menit. begitu, jangan sengaja. Kalian takut saya menjawab. Udah jangan nih. Sisa Ini 2 turunin menit, dulu orang Bu nih. Uti. Supaya jangan ganggu, kuturunin dulu. Ya, silakan Bu Uti ngomong sampai sobek mulut. Bagi teman-teman jangan lupa dikasih koinnya biar Bu Uti nanti bisa operasi mulutnya. Silakan Bu Uti. Ya, jadi saya mau jawab Aristo dulu ya. Aristo tadi memakai Matius 7 ayat 21 ya.
tetapi dia menarasikannya dengan pengajaran dia sendiri. Dia menangkapnya, dia berlogika sendiri, dia bernarasi sendiri, mengajarkan apa yang tertulis di dalam kitab orang lain dan menyesatkannya. Yesus justru mengatakan yang tidak masuk surga itu adalah orang-orang yang mengaku dia adalah Tuhan tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu kan maksudnya. Tidak sesuai dengan perbuatannya, makanya mereka tidak masuk surga. Yesus sudah mengatakan Matius 7, dari perbuatan mereka lah, dari buah mereka kita bisa lihat. Dan orang yang nggak masuk surga adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa telah diketahui, Yohanes 6. Kehendak Bapa adalah supaya kamu percaya kepada Yesus Kristus. Ya, inilah kehendak Bapakku, Matius 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu apabila barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Loh, ini kan konteksnya. Justru orang-orang sudah memanggil dia itu Tuhan. Karena apa? Makanya Yesus mengatakan, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Yesus itu sudah adalah Tuhan, disebut Tuhan, dipanggil Tuhan. Tetapi bukan karena menyebut dia Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa kan di situ. Artinya apa? Kamu kan menyelewengkan ayat orang di situ, ya. Kamu benar-benar menyelewengkan ayat orang. Maknanya, penyampaiannya, maksud dari Matius 7 itu kamu selewengkan untuk kepentingan dirimu sendiri, ya. Untuk kepentingan dirimu sendiri, ya. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah untuk domba-domba Israel. Loh, kan tadi saya udah bilang, Yesus sudah menambahkan